Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Masih bahas latihan soal akhir bab 4, materi reaksi redoks dan sel elektrokimia. Kali ini bagian D, isian singkat. Ada 10 soal yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, bilangan oksidasi Cr pada senyawa K2CrO4 adalah K2CrO4. Kita tahu bahwa K golongan 1 pasti dia plus 1. Karena dia ada 2 buah jadi plus 2. O minus 2 kalau ada 4 minus 8. Tinggal selisihnya aja, plus 2 dengan minus 8 selisihnya berapa? Plus 6 lah, biloxnya si Cr. Kalau mau pakai cara, jadi bilox dari 2 kali bilox K tambah bilox Cr tambah 4 kali bilox O nilainya 0. Karena nggak ada plus, nggak ada minus ya. 2 kali K itu plus 1. Bilox Cr yang dicari. 4 kali bilox O itu min 2. Lalu 2 tambah bilox Cr kurang 8 sama dengan 0. 2 kurang 8 kan minus 6 ya. Jadi bilox Cr kurang 6 sama dengan 0. Atau bilox Cr minus 6-nya pindah ke kanan jadi plus 6. Sama kan? Lanjut nomor 2. Reduksi 1 mol MnO4- menjadi Mn2+ butuh elektron berapa banyak? Sebenarnya kalau mau langsung bisa pakai biloxnya saja. MnO4- jadi Mn2+. Di kanan tuh kan udah 2+ atau plus 2 ya biloxnya. Di kiri itu ada O minus 2 kali 4 min 8. Berapa kurang 4 supaya min 1? Berapa kurang 8 supaya min 1? Plus 7 Mn-nya. Plus 7 ke plus 2 pasti butuh 5 elektron. 5 elektron. Kalau mau pakai cara juga nggak apa-apa. Ini setengah reaksi ya. Nah, Mn 1 buah di kiri, di kanan Mn 1 buah. O di kiri 4, di kanan nggak ada. Jadi tambahkan 4 buah 2O di kanan. O-nya udah sama. Tambahkan H di kiri, karena muncul 8H di kanan kan. Tambahkan di kiri sebanyak 8H+. HO udah sama, Mn udah sama, tinggal muatan. Min 1 plus 8. Plus 7 total di kiri kan. Kanan plus 2. Supaya imbang ya pasti tambahkan 5 elektron. Supaya sama plus 2. Sama kan? Mau pakai atas, pakai cara bawah, oke. Lanjut 3, 4, 5 tentang volta. Yang tadi 1, 2 itu tentang reaksi redoksnya ya. Nomor 3, salah satu komponen dalam sel volta yaitu jembatan garam. Fungsinya, fungsi jembatan garam. Ada yang tulis menyeimbangkan kation dan anion pada wadahnya ya, kan ada wadah anoda, ada wadah katode ya. Anode dan katode. Sebenarnya kata-katanya itu saja ya. Ada juga yang mengatakan menetralisir muatan di anode dan katode. Nomor 4, katode pada sel volta dengan notasi sel. Ini harusnya salah ya, Ni di sini yang 2 plusnya ya. Karena dia oksidasi yang di kiri. Di kanan reduksi udah pas ini. Katodenya yang mana? Katode yang di kanan.
Jadi polanya notasi ini, notasi sel itu, ini jembatan garam, di kiri itu oksidasi, kanan reduksi. Nah, satu garis kecil ini namanya pembeda fase ya. Ini yang solid, jadi yang aqueous. Aqueous jadi yang solid. Nah, yang ditanya katodenya yang mana? Yang Ag. Ag yang jadi katodenya. Nomor 5, spesies yang mengalami oksidasi pada sel volta. Ini pun salah penulisan ya, harusnya di sini 2 plusnya. Jadi yang benar itu harusnya Mg, Mg2+, Al3+, Al. Oksidasi yang sebelah kiri pokoknya, berarti si Mg-nya. Gitu ya, oks di kiri, reduksi di kanan. 3, 4, 5 beres. 6, 7, 8, 9, 10. Ini 6, 7, 8 itu ya, khususnya itu udah elektrolisis ya. Ya, 9 korosi, 10 itu aplikasi dari sel volta. Kita ke 6 dulu. Elektrolisis lelehan Ki dengan elektrode karbon inert ya, menghasilkan produk apa aja. Ki kalau kita ionkan jadi K+ tambah I-. Karena lelehan gak ada air kan. Jadi di katodenya ini yang kena reduksi K+-nya. Nah, muncul ini ya logam K. Sedangkan di anodenya I- berubah menjadi I2 kali 2 tambah 2 elektron. Jadi yang dihasilkan adalah K dan I2. Untuk lelehan ya. Kalau larutan nanti hasilnya beda. Nomor 7, reaksi di anode ketika larutan AgNO3 dielektrolisis dengan elektrode Fe. Hati-hati, Fe itu tidak inert ya. Jadi AgNO3, Ag+, NO3-. Di katode Ag itu potensial reduksinya lebih gede dari air. Dia nggak ada di 1A2A kan. Jadi dia sendiri yang kena reduksi. Ag+ tambah elektron menghasilkan Ag. Satu lagi ya, elektrode itu di katode, elektrode apapun tuh nggak ngaruh. Jadi fokus aja ke kationnya sama airnya ya. Sedangkan di anode, karena elektrodenya ini tidak inert, maka dia sendiri yang kena oksidasi di anode. Jadi di sini si Fe-nya yang kena oksidasi. Itu ya, karena tidak inert. Ya, jadi kalau tadi inert, ini akan berkompetisi dengan air yang teroksidasi di anode. Ya, hati-hati ya, inert tidak inertnya. Nomor 8, arus listrik 5 ampere dilarutkan ke dalam larutan AgNO3 selama 3 menit. Massa logam Ag yang terbentuk di katode berapa? Ini sama ya, soal nomor 7 reaksinya juga sama di katodenya. Ag+ tambah elektron menghasilkan Ag. Kita punya arus sama dengan 5 ampere. Waktunya 3 menit. Ya, 3 kali 60 aja kalau malas ngitung ya, karena kan harus dalam detik. Ingat Faraday-nya itu 96500 ya. Nah, jadi kita bisa langsung, mau masuk langsung rumus juga bisa. Massa Ag sama dengan I kali T, arus kali waktu, per 96500, kali AR dari Ag, per biloxnya atau muatan positif dari si Ag-nya, muatan kationnya. I-nya 5, T-nya 3 kali 60 per 96500 kali AR-nya 108, terus bagi ini ya, plus 1 ini. Nah, 1 di sini.
Ini saya hitung hasilnya sekitar 1,00 sekian atau 1 gram lah si Ag-nya yang terbentuk. Untuk nomor 9, pada proses korosi besi, oksidasi Fe menjadi Fe2+ terjadi pada anode. Ya, jadi oksidasi itu kan di anode kan. Fe menjadi Fe2+ tambah 2 elektron. Ini terjadi di anode. Kalau di katodenya nanti oksigen, ya. 10, elektrode yang digunakan pada baterai primer ya, perak seng. Nah, ini nomor 10, katodenya yang dipakai si Ag-nya ini ya, peraknya ini, tapi dia dalam bentuk Ag2O. Anodanya si seng itu, si Zn-nya. Oke, yang ditanya ini. Udah selesai ya yang bagian isian singkat. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami juga. Mudah-mudahan bisa membantu ya buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.